Kak. Iya, masuk. Duduk sini. Iya boleh. Dinyamankan dulu duduknya. Boleh senden kan nggak? Boleh dong. Ya udah. Udah? Ini dengan Mbak Caula ya? Iya betul. Oke, Mbak Caula, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi agak ngantuk saya kak. Habis dari mana ini? Habis kelas. Habis kelas, habis ada matkul. Iya. Matkul apa? Statistik. Makanya saya ngantuk. Soalnya saya nggak suka pelajarannya. Hitung-hitungan gitu kan Iya. ya? Oke, Mbak Caula ini udah semester 5 ya berarti? Iya betul. Gimana nih di semester 5 semakin berat apa gimana? Saya ngerasa semakin berat kak. Semakin berat ya. Iya. Kegiatannya Mbak Caula selain kuliah apa? Itu sih cuma ikut organisasi aja. Oh, ikut organisasi di kampus apa di rumah Mbak? Di kampus. Di kampus. Ikut apa? UKKI. Oh, UKM. Mm-mm. UKM KI. Oke, sebagai apa ini? Departemen koor departemen minat dan bakat. Tugasnya koor itu apa aja sih Mbak? Itu sih ya cuma ngarang-ngarain aja sih. Berarti kalau ada pokoknya ngurus-ngurus minat dan bakatnya Iya, anak-anak KI gitu betul. ya. Oke. Maaf ya Mbak Caula kalau hari ini saya kurang enak badan nih lagi batuk. Oh iya nggak apa-apa kak. Saya juga sedikit itu. Iya, lagi musimnya mungkin ya. Oke, terkait dengan kedatangannya Mbak Caula ke sini, adakah hal yang ingin disampaikan atau hanya mau mampir aja? Mau cerita. Mau cerita, Iya. oke. Sebelum Mbak Caula menceritakan keluh kesahnya Mbak Caula, di sini saya hanya sebagai fasilitator. Nanti masalah itu selesai apa enggaknya tergantung sama Mbak Caula sebagai konseli gitu ya. Iya kak. Di sini saya punya waktu sekitar 15 menit. Apa Mbak Caula cukup atau mau dijadwalkan ulang? Sudah cukup banget kayaknya. Oke, kalau cukup, saya mulai untuk sesi konseling ini ya. Sebelumnya saya berterima kasih sekali karena Mbak Caula udah menyempatkan buat datang ke sini ya. Oke, boleh nih Mbak Caula langsung diceritakan. Itu sih kak, saya tuh ngerasa apa ya, nggak pede gitu loh, nggak percaya diri sama diri saya. Nggak pedenya gara-gara apa ini? Saya tuh kepingin itu sih kak, kepingin punya skill public speaking yang baik gitu loh. Oke, emang? Kan itu ya banyak ya kayak orang-orang sekarang itu jadi pemateri, terus jadi moderator itu mereka tuh kayak enak banget gitu loh kalau didengerin gitu. Nah saya tuh pengen kayak gitu kak. Oke, emang sekarang gimana nih public speakingnya Mbak Caula gimana? Kalau menurut saya sih ya masih flat, masih apa ya? Saya tuh kayak sering apa? Gak percaya dirinya tuh kadang derdek gitu loh kak, deg-degan. Terus kadang kalau pas apa megang mic itu kayak gemeter gitu loh. Terus biasanya kalau deg-degan parah itu kalau misalnya di event besar ya, di Iya. event besar jadi MC misalnya di acara wisuda itu kan event besar. Saya tuh kayak kadang gagap ngomongnya. Oke. Menurut Mbak Caula, orang yang punya public speaking bagus itu kayak gimana? Kayak itu sih bisa bawa suasana gitu pas waktu acara. Oh, berarti yang bisa mencairkan Iya, suasana iya, gitu betul. ya. Oke. Usaha apa nih yang udah Mbak Caula lakukan untuk bisa lancar di public speakingnya Mbak Caula? Itu sih kak, apa? Saya sering latihan di depan kaca gitu.
kayak Oke. ngomong sendiri gitu. Hmm. Tapi kalau pas waktu ngomong sendiri tuh lancar. Tapi kalau misalnya pas waktu dihadapkan sama banyak audiens gitu ya itu tadi deg-degan gitu. Mungkin selain berlatih di depan kaca, apalagi nih usaha Mbak Caula? Itu sih jadi MC di acara-acara kecil kayak pernikahan. MC-nya tapi formal kak. Gitu. Kalau formal kan sudah ada teksnya ya, jadi kayak udah bisa baca lah kayak gitu. Oke, berarti kesulitannya itu hanya di MC non formal atau bagaimana ini? Kayaknya sih di non formal ya. Berarti di non formal, soalnya kan kalau non formal itu kayak ngajak audiens gitu Iya, ya. iya. Oke, selain Mbak Caula latihan berbicara di depan kaca, terus udah pernah jadi MC di pernikahan, karena itu kan MC non formal nih. Ada nggak usaha lain atau mungkin pengalaman lain waktu Mbak Caula lagi ngomong di depan umum? Presentasi nggak? Waktu presentasi Presentasi itu di mana? di kelas. Biar meskipun presentasinya itu kan kadang beberapa anak ya, karena kan satu kelompok gitu ya. Nah kadang itu saya masih ngerasa ya gitu tadi deg-degan, terus sering apa ya kayak gaguk gitu, kikuk gitu. Kayak mau jawab, saya tahu jawabannya itu kayak gini, tapi mau ngomongin gimana ngungkapinnya itu loh, saya nggak bisa. Oke, berarti masih kesusahan dalam mengungkapkan itu tadi ya Mbak ya. Betul sekali. Terus mungkin ngomongnya juga belibet gitu ya. Iya Kak. Oke, menurut Mbak Caula nih, orang yang public speakingnya bagus itu dilihat sama orang lain itu kayak gimana? Mungkin kalau pengalaman saya lihat orang public speaking yang bagus tuh kayak aku pengen banget deh kayak gitu, kayak gimana ya caranya dia berlatih, terus ekspresinya itu loh kayak bener-bener ngajak gitu loh Kak, bukan hanya dia itu nggak hanya bawa acara tapi juga bawa audiens buat ngerasain bahwa acaranya itu fun gitu. Berarti orang yang pinter, yang lancar di public speaking itu bisa jadi orang yang disanjung gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, tujuannya Mbak Caula pengen berlatih di public speaking ini apa? Itu sih biar itu sih Kak, apa ya, kayak di depan umum itu saya tuh nggak kehabisan bahasa gitu loh, nggak kehabisan kata-kata gitu kalau pas waktu presentasi atau MC. Karena kan kita itu pasti suatu saat itu pasti harus bisa public speaking apapun itu kan. Oke, berarti Mbak Caula ini pengen, soalnya juga kedepannya pasti kita juga adalah kegiatan yang mengharuskan kita buat bisa public speaking gitu ya. Iya. Dan Mbak Caula juga udah usaha dari Mbak Caula presentasi di kelas, dari latihan sendiri dengan berhadapan dengan kaca, terus juga pengalaman kecil Mbak Caula jadi MC itu tadi ya. Oke. Sering nggak Mbak Caula kayak MC gitu? Sering kalau di rumah. Oh oke. Berarti sering ngisi-ngisi acara gitu ya. Tapi MC-nya yang formal. Kalau non formal pernah nggak Mbak? Pernah sih, tapi kayak aneh gitu loh Kak. Soalnya kan kebiasaan tertata ya, terstruktur kayak habis ini. Lah kalau misalnya non formal itu kan meskipun ada susunan acaranya, itu kan juga harus gimana caranya kamu bisa membawa satu acara ini biar jadi banyak omongan gitu loh. Iya betul. Itu biar yang susah. audiensnya itu juga masuk ke acara itu gitu ya. Oke. Tadi kan Mbak Caula udah mengatakan nih kalau Mbak Caula itu tujuannya itu pengen public speaking itu pengen
Soalnya di masa depan nanti kita bakal apa ya, adalah kegiatan gitu ya Mbak ya, yang mengharuskan kita bisa public speaking. Dan Mbak Caula juga udah ada usaha-usaha itu tadi kan. Iya. Nah, di usaha itu tadi yang berlatih di depan kaca dan lain-lain, kan itu masih tetap nih bikin Mbak Caula gugup waktu berbicara di depan umum, juga masih bingung kan gimana mencairkan suasana, terus mengajak audiens masuk ke dalam acara itu. Adakah usaha lain yang bikin Mbak Caula lebih bisa public speaking? Mungkin itu ya Kak, sebelum saya presentasi atau MC itu saya mempersiapkan kata-katanya dulu mungkin ya, biar saya itu meskipun nanti saya nyontek itu saya bisa ngembangin kata-katanya. Oke. Mbak Caula mau mulai mencatat materi itu dari kapan? Mungkin nggak hanya materi buat presentasi ya Kak ya, dari itu juga teks MC yang formal juga. Okay. Meskipun harus nyontek kan mungkin nanti bisa dibawa apa ya, kayak diekspresikan gitu loh. Itu mungkin 2 hari sebelum acaranya. Oke, berarti H-2 gitu Ya, ya? H-2 di malam hari bisa, di habis maghrib gitu. Kalau menyiapkannya sebelum H-2 nih, latihannya kapan Mbak Caula? Mungkin itu, kalau saya kan tipikal orang yang mudah lupa ya Kak ya. Jadi kalau latihan gitu mending agak mepet, kayak malamnya gitu saya baru latihan. Nah Oke. itu besoknya saya biasanya bisa. Oke. Nah, dari rencana-rencana yang udah Mbak Caula omongkan tadi, Mbak Caula sanggup nggak menjalankan itu? Kayaknya sanggup, insya Allah saya akan berusaha. Apakah Mbak Caula bisa konsisten? Bisa Kak. Bisa ya. Berarti kalau Mbak Caula sanggup nih dan bisa konsisten, mau dimulai dari kapan? Hari ini atau besok? Ya hari ini, nanti habis pulang. Nanti ya, soalnya besok udah mulai presentasi Iya. ya. Oke, baik kalau begitu Mbak Caula, saya harap Mbak Caula bisa benar-benar konsisten menjalankan rencananya Mbak Caula ini tadi. Bisa juga menerapkan di setiap kalau ada acara atau waktu presentasi ya. Iya. Baik, nanti kalau Mbak Caula ada kendala atau Mbak Caula masih tetap gugup, nanti kita bisa sesi konseling lagi untuk merencanakan usaha yang lain lagi untuk Iya. Mbak Caula Iya. gitu ya. Iya. Apa masih ada yang mengganjal atau sudah? Kayaknya sudah sih Kak. Oh itu Kak, saya kan sering deg-degan ya waktu itu. Mungkin saya nanti bisa sebelum presentasi itu bisa melakukan relaksasi kayak relax gitu. Iya. Mulai mungkin pernafasan atau apa ya, kayak ya wis menganggap audiens itu nggak ada gitu. Oke, berarti nanti sebelum acara Mbak Caula melakukan relaksasi dulu. Iya. Sudah tahu kan teknik Sudah, relaksasi? ya sudah pernah saya terapin kok. Oke. Oke, kalau begitu bisa nanti sebelum acara itu Mbak Caula H-2 itu menyiapkan kata-kata dulu ya, menyiapkan kalimat dulu buat di hari hanya. Terus nanti malam harinya sebelum hari H, Mbak Caula mulai berlatih ya, mulai latihan di depan kaca gitu ya Mbak ya. Iya. Terus juga waktu hari H sebelum Mbak Caula memulai acaranya, memulai MC, memulai presentasi, bisa melakukan teknik relaksasi terlebih dahulu gitu ya. Iya Kak. Oke. Saya harap itu sesuai ya sama rencana Mbak Caula. Bismillah. Iya.
Bismillah. Makasih ya kak udah bantu saya. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Saya mau pamit dulu, mau ada Iya. kelas lagi. Oke. Mari kak. Iya, iya.